Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang keterkaitan perdagangan internasional dengan pembangunan nasional. Saya Laila Lutfia. Saya Clarista Kala Sulaiman. Saya Naila Sabita Ilham. Lalu di sini ada pengertian umum. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang, jasa, dan faktor produksi antara satu negara dengan negara lain yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan bersama. Kegiatan ini mencakup ekspor, menjual ke luar negeri, dan impor membeli barang dari luar negeri, serta melibatkan banyak pihak seperti perusahaan, pemerintah, dan lembaga internasional. 1. Perdagangan internasional timbul karena tidak ada satu negara pun yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan sendiri. 2. Setiap negara memiliki keunggulan komparatif, artinya ada jenis barang tertentu yang ada diproduksi lebih efisien dibanding negara lain. 3. Dengan menjual keunggulannya dan membeli dari negara lain, semua negara bisa meningkatkan kesejahteraan dan efisiensi ekonomi. Contohnya, Indonesia mengekspor kelapa sawit, karet, batu bara, dan tekstil dari beberapa negara. Sebaliknya, Indonesia mengimpor mesin, mobil, obat-obatan, dan teknologi dari luar negeri. Lalu, ada tujuan utama dari perdagangan internasional adalah untuk memperoleh devisa negara, memperluas pasar bagi produk dalam negeri, serta meningkatkan efisiensi dan daya saing perekonomian nasional. Melalui perdagangan lintas batas, sebuah negara dapat memperoleh barang yang tidak diproduksi di dalam negeri, memperkuat hubungan kerjasama antar negara, serta mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perdagangan internasional juga mendorong adanya pertukaran teknologi dan inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas industri di dalam negeri. Perdagangan internasional bertujuan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Misalnya, Indonesia mengimpor bahan bakar minyak, gandum, atau mesin industri dari negara lain karena keterbatasan sumber daya dan teknologi. Perdagangan internasional juga bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi nasional. Melalui kompetisi global, perusahaan dalam negeri berdorong untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas, efisien, inovatif, agar mampu bersaing di pasar internasional. Perdagangan internasional membantu menciptakan lapangan kerja baru melalui perkembangan industri ekspor dan impor logistik. Aktivitas perdagangan yang meningkatkan memperluas kesempatan kerja di berbagai sektor seperti industri, pertanian, transportasi, dan jasa. Selain itu, perdagangan internasional juga berfungsi untuk mendorong transfer teknologi dan pengetahuan dari negara maju ke negara berkembang. Melalui impor barang modal, investasi asing, serta kerjasama antar perusahaan lintas negara. Teknologi modern dapat masuk dan dimanfaatkan untuk memperkuat industri nasional. Tujuan lainnya adalah meningkatkan hubungan diplomatik dan kerjasama antar negara yang pada akhirnya menciptakan stabilitas ekonomi dan politik global. Dengan kata lain, perdagangan internasional bukan hanya sekadar kegiatan ekonomi, tapi juga untuk menjadi saran penting untuk mempererat hubungan antar bangsa dan memperluas pengaruh ekonomi suatu negara di tingkat internasional. Pembangunan nasional merupakan upaya yang terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang. Melalui pembangunan, pemerintah berusaha menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan mandiri. Dalam konteks ekonomi, pembangunan nasional bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, serta memperbaiki distribusi pendapatan. Keterkaitan antara perdagangan internasional dan pembangunan nasional sangat erat karena perdagangan dapat menjadi motor penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Melalui ekspor, negara memperoleh devisa yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan industri. Aktivitas ekspor juga mendorong peningkatan produksi dalam negeri yang selanjutnya menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat. Di sisi lain, impor memungkinkan negara untuk memperoleh barang modal, teknologi, dan bahan baku yang diperlukan dalam proses industrialisasi. Dengan demikian, perdagangan internasional berperan penting dalam membuat fondasi ekonomi nasional dan mempercepat proses pembangunan. Baik, dilanjut, ada hubungan antara perdagangan internasional dan pembangunan nasional. Hubungan antara perdagangan internasional dan pembangunan nasional sangat erat dan saling mempengaruhi. Perdagangan internasional dapat menjadi motor pergerakan utama pembangunan ekonomi, karena melalui kegiatan ekspor dan impor.
negara dapat memperoleh sumber daya, pendapatan, dan teknologi yang dibutuhkan untuk mempercepat proses pembangunan. Tanpa adanya interaksi ekonomi antar negara, pertumbuhan ekonomi suatu negara akan cenderung lambat karena keterbatasan pasar, modal, dan teknologi. Melalui kegiatan ekspor, negara memperoleh devisa, yaitu pendapatan dalam bentuk mata uang asing yang sangat penting untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan nasional. Devisa hasil ekspor dapat digunakan untuk membiayai impor barang modal seperti mesin, peralatan, teknologi, dan bahan baku industri yang tidak tersedia di dalam negeri. Selain itu, devisa juga dapat dimanfaatkan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor publik lainnya yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, semakin tinggi volume ekspor suatu negara, semakin besar pula kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan nasional. Perdagangan internasional juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Ketika suatu negara aktif dalam kegiatan ekspor, industri di dalam negara akan terpacu untuk meningkatkan kapasitas produksi, kualitas produk, dan efisiensi biaya agar mampu bersaing di pasar global. Hal ini berdampak pada peningkatan investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Karena adanya peluang ekonomi yang luas, investasi asing langsung, foreign direct investment, seringkali datang bersama dengan perdagangan internasional, membawa modal, teknologi, dan manajemen modern yang memperkuat daya saing sektor industri nasional. Dengan perkembangan sektor industri, maka lapangan kerja akan semakin banyak tercipta. Pendapatan masyarakat meningkat dan daya beli masyarakat juga bertambah. Semua ini merupakan indikator penting dari kemajuan pembangunan nasional. Selain itu, perdagangan internasional juga menjadi sarana penting bagi transfer teknologi dan pengetahuan melalui impor barang modal, kerjasama industri, atau investasi asing. Negara dapat memperoleh teknologi baru yang dapat diterapkan dalam berbagai sektor, seperti pertanian, manufaktur, energi, dan komunikasi. Penguasa teknologi modern meningkatkan produktivitas nasional dan kualitas sumber daya manusia yang selanjutnya mendorong terwujudnya pembangunan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Di era globalisasi saat ini, kemampuan menguasai dan memanfaatkan teknologi hasil perdagangan internasional menjadi salah satu kunci untuk memperkuat daya saing bangsa. Hubungan perdagangan dengan pembangunan juga dapat dilihat dari perannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Jika kegiatan ekspor meningkat, industri ekspor seperti pertanian, manufaktur, atau jasa transportasi membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Dengan demikian, angka pengangguran dapat ditekan dan pendapatan masyarakat akan meningkat. Efek berantai dari peningkatan pendapatan adalah tumbuhnya konsumsi masyarakat yang selanjutnya memperkuat perekonomian domestik. Oleh karena itu, perdagangan internasional tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga memberikan efek langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di tingkat mikro. Namun demikian, hubungan antara perdagangan dan pembangunan juga menghadapi sejumlah tantangan. Ketergantungan yang berlebihan pada pasar luar negeri dapat membuat perekonomian nasional rentan terhadap perubahan harga global dan kebijakan perdagangan negara lain. Selain itu, apabila kegiatan ekspor hanya berfokus pada komoditas mentah seperti batu bara, kelapa sawit, atau hasil tambang tanpa melalui proses pengelolaan, hilirisasi, maka nilai tambah yang diperoleh negara akan sangat kecil. Hal ini dapat menghambat pembangunan jangka panjang karena pendapatan dari ekspor tidak maksimal. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mendorong diversifikasi produk ekspor dan pengembangan industri hilir agar perdagangan benar-benar menjadi alat untuk memperkuat struktur ekonomi nasional. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, perdagangan internasional juga berperan dalam pendukungan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan global (SDGs) melalui ekspor produk ramah lingkungan dan kerjasama ekonomi hijau.
perdagangan dapat menjadi sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berwawasan lingkungan. Negara-negara berkembang seperti Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan perdagangan sebagai alat transformasi ekonomi menuju industri yang lebih modern dan berkelanjutan. Selanjutnya, ada manfaat perdagangan internasional bagi pembangunan nasional. Yang pertama, ada mendorong peningkatan produksi dalam negeri. Yang kedua, ada permintaan dari luar negeri mendorong perusahaan dan industri untuk meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi agar mampu bersaing di pasar global. Yang ketiga, ada meningkatkan devisa negara. Yang keempat, ada ekspor barang dan jasa ke luar negeri menghasilkan devisa atau mata uang asing yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional serta impor barang modal. Yang kelima, ada memperluas lapangan pekerjaan. Yang keenam, ada dengan meningkatkan produksi dan ekspor. Banyak industri baru tumbuh, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran. Yang ketujuh, ada meningkatkan kualitas dan daya saing produk nasional. Yang kedelapan, ada persaingan global memacu produsen dalam negeri untuk terus berinovasi memperbaiki mutu produk, serta menekankan biaya produksi agar dapat bersaing di pasar internasional. Yang kesembilan, ada mendorong transfer teknologi dan pengetahuan. Yang kesepuluh, ada hubungan dagang antar negara mempermudah masuknya teknologi baru, pengetahuan manajerial, dan inovasi yang dapat mempercepat modernisasi industri dalam negeri. Selanjutnya, ada manfaat pembangunan nasional bagi perdagangan internasional. Yang pertama, ada meningkatkan daya saing produk nasional. Pembangunan nasional, terutama di sektor industri dan teknologi, dapat meningkatkan kualitas serta efisiensi produksi dalam negeri. Ketika infrastruktur industri, sumber daya manusia, dan teknologi perkembangan, produk Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar internasional. Dengan daya asing yang tinggi, ekspor meningkatkan dan posisi Indonesia di perdagangan global semakin kuat. Yang kedua, ada memperbaiki infrastruktur ekonomi dan logistik. Pembangunan di bidang infrastruktur seperti pelabuhan, jalan raya, bandara, dan jaringan transportasi mempermudah kegiatan ekspor dan impor. Biaya logistik yang lebih rendah membuat harga produksi ekspor lebih bersaing. Infrastruktur yang baik juga mempercepat arus distribusi barang ke luar negeri dalam meningkatkan efisiensi rantai pasok global. Yang ketiga, ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan nasional di bidang pendidikan dan pelatihan kerja menghasilkan tenaga kerja yang terampil, profesional, dan inovatif. SDM yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam perdagangan internasional karena mereka mampu memahami standar global, menguasai bahasa asing, serta menggunakan teknologi modern untuk mendukung kegiatan ekspor, impor, dan promosi produk nasional ke pasar dunia. Keempat, ada mendorong diversifikasi produk ekspor melalui pembangunan sektor industri, pertanian, dan ekonomi kreatif. Negara dapat menghasilkan berbagai macam produk dengan nilai tambah tinggi. Hal ini membantu mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas ekspor saja. Diversifikasi produk membuat perdagangan internasional lebih stabil meskipun harga satu komoditas dunia turun. Yang lima, menarik investasi asing. Pembangunan nasional yang stabil dan berkelanjutan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi investor dari luar negeri. Investor asing langsung membawa modal, teknologi, dan jaringan pemasaran global yang memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Semakin banyak investasi, semakin besar kapasitas produksi untuk ekspor. Terus ada proteksionisme dalam perdagangan internasional. Proteksionisme adalah kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara untuk melindungi industri dalam negeri dan persaingan produk asing. Tujuan utama dari proteksionisme adalah menjaga stabilitas ekonomi domestik, melindungi lapangan kerja, serta mendukung pertumbuhan sektor-sektor strategis nasional. Dalam konteks perdagangan internasional, kebijakan proteksionisme biasanya dilakukan dengan membatasi impor dan mendorong ekspor melalui berbagai
berbagai instrumen kebijakan seperti tarif, kuota, subsidi, dan regulasi non-tarif. Penerapan proteksionisme muncul karena adanya kekhawatiran bahwa pasar bebas yang terlalu terbuka dapat merugikan industri lokal yang belum mampu bersaing dengan perusahaan asing yang lebih maju dan efisien. Dengan menerapkan proteksi, pemerintah dapat memberi waktu lagi bagi industri dalam negeri untuk berkembang dan memperkuat daya saingnya sebelum bersaing di pasar global. Misalnya, pemerintah dapat mengenakan tarif impor tinggi terhadap barang luar negeri agar harga produk lokal menjadi lebih kompetitif di pasar domestik. Terus ada liberasi perdagangan internasional. Liberasi perdagangan internasional adalah kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk menghapus berbagai hambatan perdagangan antar negara agar arus barang, jasa, modal, dan investasi dapat bergerak lebih bebas di pasar global. Prinsip dasar liberalisasi adalah menciptakan sistem ekonomi yang terbuka dan kompetitif di mana setiap negara dapat memperoleh manfaat maksimal dari keunggulan komparatifnya. Dengan kata lain, liberalisasi perdagangan berupaya untuk menciptakan kondisi perdagangan bebas atau free trade yang adil dan efisien bagi seluruh pelaku ekonomi Indonesia. Dalam praktiknya, liberasi perdagangan dilakukan oleh pengurangan atau penghapusan tarif dan kuota impor, serta penyederhanaan regulasi dan produser ekspor impor. Negara-negara juga sering melakukan kerjasama internasional seperti melalui Organisasi Perdagangan Dunia, ASEAN Free Trade Area, atau perjanjian bilateral dan multilateral untuk memperluas akses pasar dan memperkuat integrasi ekonomi global. Melalui kebijakan ini, diharapkan negara-negara dapat memperluas jaringan perdagangan, meningkatkan ekspor, serta memperoleh barang dan jasa dengan harga lebih murah dari luar negeri. Nah, sekarang ada keterkaitan perdagangan internasional dengan pembangunan nasional, yaitu terkait WTO dan negara berkembang. Perdagangan internasional merupakan salah satu pendorong utama pembangunan nasional, terutama bagi negara berkembang. Melalui ekspor dan impor, negara dapat memperoleh devisa, teknologi, lapangan kerja, dan akses pasar yang lebih luas. Dalam konteks global, kegiatan ini diatur oleh lembaga dunia, yaitu World Trade Organization, yang berperan menjaga keterbukaan dan keadilan perdagangan antar negara. Yang kedua ada peran WTO dalam perdagangan internasional. WTO adalah organisasi internasional dibentuk tahun 1995 untuk mengatur dan mengawasi sistem perdagangan global, mendorong perdagangan bebas dan adil, menyelesaikan sengketa dagang antar negara, menyusun aturan internasional terkait tarif, subsidi, hak kekayaan intelektual, dan investasi. Dengan adanya WTO, negara-negara termasuk negara berkembang memiliki wadah untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional dalam forum global. Yang ketiga ada keterkaitan WTO dan pembangunan nasional. WTO memiliki pengaruh langsung terhadap pembangunan nasional melalui kebijakan perdagangan yang disepakati. Dampak positifnya antara lain: A. Akses pasar yang lebih luas. Negara berkembang dapat mengekspor produk ke pasar global dengan hambatan tarif yang lebih rendah. Contohnya, Indonesia dapat menjual produk pertanian dan tekstil ke negara maju dengan tarif impor yang rendah. Yang B. Meningkatkan investasi dan transfer teknologi. Perdagangan bebas mendorong investor asing untuk menanamkan modal di negara berkembang. Ini mempercepat industrialisasi dan modernisasi sektor produksi nasional. Yang ketiga ada mendorong pertumbuhan ekonomi. Kenaikan ekspor meningkatkan devisa negara dan membuka lapangan kerja baru. Pembangunan ekonomi nasional menjadi lebih cepat dan stabil. D. Peningkatan daya saing nasional. WTO mendorong negara untuk meningkatkan kualitas produk dan efisiensi produksi agar mampu bersaing di pasar global. Yang keempat ada tantangan negara berkembang dalam sistem WTO. Yang pertama, poinnya ada daya saing lemah, teknologi dan modal terbatas dibanding negara maju. Yang kedua ada ekspor bahan mentah, nilai tambah rendah, tekanan industri lokal, kalah bersaing dengan produk impor murah. Terus yang keempat ada pengaruh terbatas suara negara
berkembang kecil dalam pengambilan keputusan WTO. Yang kelima adalah upaya negara berkembang di WTO. Yang poinnya ada tingkatkan mutu dan inovasi produk ekspor, lakukan diversifikasi ekonomi agar tidak bergantung pada satu sektor, perkuat kapasitas negosiasi dan industri dalam negeri, gunakan fasilitas khusus WTO bagi negara berkembang, special and differential treatment. Yang keenam, ada dampak terhadap pembangunan nasional. Poinnya, ekspor meningkatkan dan devisa bertambah, pertumbuhan ekonomi dan industri lebih cepat, lapangan kerja baru terbuka, daya saing nasional di pasar global meningkat. Kesimpulannya, perdagangan internasional memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional karena dapat memperluas pasar, meningkatkan devisa, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kerjasama dalam wadah WTO, World Trade Organization. Negara berkembang memperoleh kesempatan untuk bersaing di pasar global dan menarik investasi asing. Namun, manfaat tersebut hanya dapat dirasakan optimal jika negara mampu meningkatkan daya saing, memperkuat industri dalam negeri, dan mengelola keterbukaan perdagangan secara bijak. Dengan strategi dan tepat, perdagangan internasional dapat menjadi motor penggerak pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif.